Bismillahirrahmanirrahim. Dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, suara peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC, alhamdulillah siang hari ini Dara senang sekali bisa menyapa mitra di ruang dengarnya ataupun melalui Facebook Radio JC. Nah, hari ini Dara kedatangan tamu yang Masya Allah masih muda dan juga cantik ya, Masya Allah. Dan nggak perlu nunggu lama ya, Dara akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dara. Ya, Kak Farida ini adalah seorang yang dari Telkom ya, Telkom Jakarta Utara. Dan tentunya Kak Farida akan sharing mengenai komunitas. Ya, nah mitra JC juga pasti udah banyak yang ikut komunitas ini, komunitas itu, dan juga bahkan lebih dari satu komunitas. Nah, yang akan Dara sharingkan di sini oleh Kak Farida adalah pentingnya komunitas untuk peningkatan rohani, gitu ya kayak. Oke, nah tapi sebelum Kak Farida sharing ke mitra JC akan lebih baik kalau misalkan Kak Farida terlebih dahulu menyapa mitra JIC. Oke, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra JIC. Saya manggilnya apa nih Mbak? JIC ya? Mitra JIC. Oke. Perkenalkan, nama saya Farida Fitri Kusumastuti. Saya biasa dipanggil Farida. Dan kebetulan, alhamdulillah hari ini saya diamanahi sebagai salah satu kita nyebutnya Kaubis di Sunter gitu ya, kepala unit area Sunter. Dan hari ini insya Allah berkesempatan diundang oleh JIC untuk sharing-sharing nih terkait komunitas-komunitas yang saya ikuti selama ini gitu ya Mbak ya. Oke, buat mitra JIC yang sedang online bisa meluncur ke Facebook Radio JIC dan tinggalkan jejak mitra baik love ataupun komentarnya di sana ya. Dan mengenai komunitas, buat mitra JIC juga yang ingin bertanya, apa sih itu komunitas, bagaimana sih kita beradaptasi dengan komunitas baru atau yang lama seperti apa, juga boleh langsung tanyakan di kolom komentar. Dan untuk penanya terbaik, 3 penanya terbaik akan dapat giveaway nih dari Telkom. Nah, untuk 3 pemenang masing-masing dapat 100.000 saldo link aja. Nah, ayo buruan bikin pertanyaannya sebagus mungkin ya, supaya kamu dapatkan fee tersebut ya. Nah, mengenai komunitas, Kak, menurut Kak Farida, komunitas itu seberapa penting sih untuk kehidupan kita ya? Oke, baik. Kayaknya mungkin aku akan cerita dikit tentang komunitas aku ya Mbak ya. Oke, jadi selama ini sih awalnya dari tahun 2018 ya, waktu saya pertama kali ada di Jakarta. Jadi kan saya aslinya nggak orang Jakarta ya, orang dari Solo. Terus saya menginjakan kaki karena dapat penempatan di Telkom Jakarta Utara. Terus selama ini kan jauh dari keluarga ya. Nah, ini saya butuh sesuatu yang bisa untuk jadi keluarga baru saya di sini gitu kan. Keluarga di samping teman-teman kerja, sesuatu yang bisa membantu saya nge-remind juga tentang keagamaan saya gitu ya. Nah, karena itu kebetulan waktu itu salah satu karyawan di kantor gitu tiba-tiba nyempil nih Mbak pas lagi sholat duhur, ngasih tahu, Mbak Farida mau nggak ini saya mau nawarin nih ada Youth Islamic Study Club gitu di YIS Al Azhar gitu kan. Nah, ini programnya waktu itu adalah semacam sekolah minggu gitu Mbak. Ibaratnya kayak gitu. Iya, jadi di sana itu kita belajar tahsin dulu Mbak. Habis tahsin baru nanti kita belajar tentang agama gitu. Nah, waktu itu karena saya emang lagi nyari-nyari nih acara-acara yang bisa buat apa ya, mengisi waktu luang kekosongan tapi yang bermanfaat. Ya udah saya join aja gitu. Ternyata pas nyampe sana saya baru tahu kalau itu tuh suatu semacam komunitas study club Islam yang isinya remaja-remaja dari banyak usia, dari banyak kalangan, dan alhamdulillahnya sampai sekarang saya masih join di sana dan bahkan bersama teman seangkatan yang waktu itu gabung bareng-bareng di waktu yang sama. Waktu itu di pertengahan 2018 apa di awal 2019 saya lupa. Ini malah
jadi membentuk komunitas sendiri masih di bawah YIS Al Azharnya itu sih Mbak. Namanya Pinisi sih kalau misalnya teman-teman mau. Namanya Pinisi. Iya, nama Pinisi. Jadi ya. dari komunitas awal kemudian bikin komunitas baru lagi dengan masih di bawah komunitas awal ya. Iya, tapi lebih ke sekarang berdiri sendiri karena awalnya kan emang disuruhnya selama 1,5 tahun 2 tahun harus sama YIS Al Azhar, tapi habis itu kita ketika sudah selesai nih masa baktinya kita berdiri sendiri dan sampai sekarang masih ada insya Allah. Insya Allah. Itu seberapa tahun Mbak? Itu dari 2019, 2020, 2021. Menjelang 3 tahun ya? Iya, iya. 3 tahun berada di komunitas yang insya Allah komunitas positif ya Kak? Iya, iya. Jadi memang tadi Kak Farida katakan bahwa ketika kita jauh dari orang tua butuh support dong. Iya, Nah, benar kalau banget. orang tua keluarga itu tidak ada di dekat kita, otomatis kita mencari pendukung dari luar ya, misalnya kayak benar tadi banget. komunitas gitu kan. Nah, apa sih yang Kak Farida dapatkan dari komunitas itu? Baik, kalau selama ini sih awalnya kita berdiri memang fokusnya ke membuat acara-acara pengajian rutin ya, kan lebih enak kalau misalnya kita bikin suatu pengajian untuk update dan upgrade dan juga biar kita makin istiqomah nih buat berjalan di jalan yang benar gitu ya di Islam kita. Nah itu kita membuat pengajian-pengajian yang mendatangkan ustadz yang memang kita butuhkan dan mungkin lebih cocok untuk umur-umur kita gitu ya Mbak ya. Mungkin ada yang kurang cocok sama ustadz-ustadz di luar karena mungkin penyampaiannya tidak seperti anak muda. Nah kalau di sini kita nyari ustadznya, oh sepertinya cocok nih masuk buat ke komunitas kita. Nah awalnya dari sana, dari hal sesimpel itu, terus habis itu makin berjalan makin ke sini ternyata kita melihat banyak potensi yang bisa kita ambil. Misalnya kayak di Ramadan kemarin kita alhamdulillah mengumpulkan donasi melalui sedekah subuh. Jadi kita tiap hari merimain anggota-anggota kita di komunitas di Jakarta dan seluruh Indonesia. Kebetulan komunitas kita ini bahkan diikutin juga ada yang dari Turki juga Mbak ke kita. Ya alhamdulillah karena ada online ini jadi kita sebenarnya dulu awalnya cuma dari Jakarta aja tapi sekarang sudah bisa meluas ke se-Indonesia gitu kan. Teman-teman kita ada banyak di luar daerah. Nah, dari sedekah subuh terus kita mengumpulkan donasi untuk berbagi ke rumah singgah. Terus habis itu juga membantu teman-teman kita yang lagi kesulitan biaya karena sedang pandemi Covid ini. Dan maksudnya dari komunitas yang awalnya cuma beberapa orang aja ini sudah bisa banyak memberikan kemanfaatan dan menjadi ya insya Allah jadi ladang kebaikan kita juga sih Mbak. Jadi masih banyak yang kita bisa eksplor dari komunitas ini selain dari pengajian-pengajiannya. Nah kalau Kak Farida sendiri ikut berapa komunitas nih kalau boleh tahu? Kalau saya berarti kalau di total saya masih di YIS Al Azhar dan ada di Pinisi jadi mungkin 2 ya. Kalau di YIS Al Azhar saya masih bantu-bantu bikin pengajian-pengajiannya juga tapi kalau saya totalnya di Pinisi ya, totalnya untuk membuat acara yang banyak itu di Pinisi tapi ya itulah 2 kayaknya ya. 2. Oke, 2 komunitas tapi konsisten di sana dan terus aktif di sana ya Kak. Iya. Karena Karena banyak sekali yang komunitas dia ikut beberapa komunitas tapi ternyata dia nggak aktif gitu. Dan biasanya kan komunitas itu bikin grup WA gitu ya. Nah di grup WA pun dia cuman silent reader aja gitu kan. Nah ini yang sangat disayangkan ya Kak kalau misalkan dia cuman diem aja di grup gitu kan, di grup komunitas atau misalkan cuman sekedar bagus sih maksudnya dia udah lebih bagus mengikuti komunitas tersebut. Sedikit banyak pasti ada yang diambil. Cuman alangkah baiknya kalau kita ikut kontribusi seperti Kak Farida yang Kak Farida lakukan. Nah mengenai komunitas nih Kak, kan dari tadi Kakak bilang bahwa dari awalnya cuman mengaji gitu ya, butuh support dari eksternal gitu kan. Ternyata setelah ikut banyak hal yang membuat program-program dan kayak tadi sedekah subuh ya, donasi ke beberapa orang yang membutuhkan. Itu kan ada satu kebermanfaatan bagi orang lain. Nah,
perasaan Kak Farida sendiri saat itu gimana? Perasaan saya yang jelas, saya karena jauh dari keluarga dan mungkin karena pandemi udah jarang WFO juga ya, jadi lebih sering di rumah. Seneng karena banyak waktu saya di rumah yang bisa bermanfaat, dan terutama karena sekarang kita sistemnya online ya. Jadi online ini dengan bantuan internet kan kita bisa menjangkau ustadz-ustadz yang dulu awalnya kalau kita lagi di kelas offline nih Mbak, aduh susah nih ketemu sama ustadz, misalnya kalau yang dari Nusa Tenggara gitu ya, susah ketemu sama Ustadz Adi Hidayat gitu kan. Nah tapi dengan adanya online ini kita bisa ketemu dan mendapatkan pelajaran dari ustadz-ustadz yang jauh-jauh ini dengan online gitu, dan bisa bertemu juga dengan teman-teman dari seluruh Indonesia untuk bareng-bareng belajar bersama dan saling menguatkan iman kita gitu ya. Kalau kita lagi futur-futurnya nih, kalau misalnya ketemu dengan komunitas ini, kalau kan kita ada, kalau di Pinus itu ada hangout ya Mbak, tiap mingguan gitu kan. Nah kalau di tempat hangout ini kita bisa saling mengingatkan atau kadang nge-remind hal-hal baik apa yang bisa kita tingkatkan, dan merimain juga karena kita sekarang lagi pandemi, jadi kayak semacam mengingatkan bahwa kita lagi diuji dan kita harus pasrah, tapi juga selalu untuk melakukan kebaikan, kan kita juga nggak tahu ajal kapan ya. Nah dengan komunitas ini sih saya jadi lebih banyak yang mengingatkan sih Mbak, dan bareng-bareng istiqomah buat menjadi muslim yang lebih baik lagi. Oke, jadi ada satu kebanggaan ya Kak, dari ikutnya komunitas dan bisa berkontribusi banyak di komunitas tersebut. Nah berbicara tadi ya tentang pandemi, sekarang ini banyak sekali karyawan atau pegawai yang juga bekerjanya dari rumah gitu kan. Nah bekerja dari rumah tentu ini bukan sesuatu yang mudah ya, yang biasanya kita ke kantor duduk manis di depan laptop gitu kan, atau komputer ngerjain sesuatunya di kantor. Tapi kalau di rumah itu biasanya banyak gangguan. Yang mungkin punya anak, gangguannya dari anak. Yang mungkin punya kerjaan rumah, gangguannya kerjaan rumah juga. Atau mungkin juga gangguannya dari internet. Nah ini juga kan jadi masalah gitu kan. Tapi berbicara tentang pandemi tadi ya Kak, tentu kan ini menjadi tadi ya agak tantangan lah ya buat kita ya, tetap bekerja dari rumah tapi pekerjaan pun tetap terselesaikan. Nah di komunitas sendiri di Kak Farida itu gangguan apa yang dialami atau kendala apa yang dialami ketika di saat pandemi ini? Paling kendalanya karena dulu kita waktu masih nggak pandemi sering ada acara-acara offline tentunya ya. Misalnya kayak dulu kita mau ada acara jadi di Baduy itu Mbak ada satu komunitas mu'alaf yang dulu niatnya kita mau semacam pergi ke sana terus membantu apa nih yang bisa kita bantu dari masyarakat Jakarta buat teman-teman di Baduy sana, entah itu mempromosikan hasil karya mereka agar bisa dikenal publik lebih luas lagi, atau mungkin sekedar berbagi ilmu, sharing-sharing dengan para kaum mu'alaf di Baduy. Jadi sebenarnya kesulitannya adalah banyak acara-acara offline kita yang sangat menarik yang tidak bisa kita ikuti gitu. Dan ternyata ya kalau ketika kita sudah mulai berjalan, sudah melihat apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal itu, ternyata walaupun acara-acara offline kita nggak bisa diadakan, tapi masih banyak alternatif lain untuk terus berbuat kebaikan gitu Mbak. Misalnya kita cancel acara buat pergi ke kampung Baduy mu'alaf di sana gitu kan, tapi kita bisa merangkul lebih banyak lagi teman-teman kita di seluruh Indonesia yang tadi saya bilang Mbak, tiap minggu kita ada hangout seluruh Indonesia ya. Nah itu jadi kita arahkan ke sana, mencari kebaikannya di sana gitu sih Mbak. Jadi lebih ke arah tetap melakukan kebaikan, mencari peluang-peluang kesempatan lain dengan online, ternyata juga bermanfaatnya banyak juga gitu, lebih banyak jangkauannya gitu kan. Seperti mendatangkan guru-guru yang dari daerah yang jauh gitu kan, sampai belajar tahsin pun kita online sekarang Mbak, dan kayak bertemu hangout dengan teman-teman juga bisa online. Jadi walaupun
pandemi ini kita nggak bisa offline, tapi ternyata dengan bantuan internet kita bisa online dan bisa merangkul lebih banyak lagi sih. Gitu sih. Intinya internetnya jangan salah pilih. Jangan lupa ke IndiHome ya. Atau IndiHome ya. Yang mau ke Sunter, mau pasang internet boleh ke saya. Di nomor telepon yang mana Mbak? Silakan sebutkan nomor telepon. Boleh nanti ke Plaza Telkom Jakarta Utara. Untuk yang mau gabung jadi bagian keluarga IndiHome. Oke. Ada program khusus nggak Mbak di IndiHome sendiri? Kalau program khusus sih kita ini ya ada penawaran seperti internet, TV dan telepon tentu saja, tapi ada bonus-bonus yang menyertainya seperti IndiHome Study untuk belajar di rumah. Terus yang suka ngegame juga kita ada IndiHome Gamer dan juga ada CCTV, jadi kayak free pasang internet tapi bisa pakai CCTV, itu juga bisa sih Mbak. Barangkali ada yang berminat. Makin banyak ya. Iya, oke. Nah, tentang apa tadi komunitas ya, menjaga pentingnya komunitas rohani untuk menjaga iman, karena memang kalau kita berkumpul dengan orang-orang saleh, insya Allah kita ikut saleh ya. Kalau kita mau ikut gitu kan, ada ikut komunitasnya tapi nggak mau ikut gitu, cuman gabung doang gitu ya, tapi nggak ada kemauan untuk berubah, sama aja bohong gitu kan. Jadi harus ada kemauan dan juga ya manjada-wajada ya, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan jadi pemenangnya. Jadi ketika memang kita ingin berubah menjadi lebih baik, ayo gitu berubah gitu, jangan sampai cuma hanya di mulut tapi perbuatan nggak berubah gitu kan. Jadi ini amat sangat disayangkan gitu. Nah tadi berbicara tentang apa ya, guru-guru yang jauh ya bisa didatangkan dan mengajar di komunitas komunitas secara online, komunitas online gitu ya. Nah ini walaupun pandemi kayak ada ininya juga ya, ada kebermanfaatannya juga, ada positifnya juga gitu kan. Dimana kalau dulu itu kalau kita mendatangkan guru sama kayak di sini Kak. Gimana tuh Mbak? Di sini kan kita ada program Majelis Talim Teladan Muslimah. Jadi komunitasnya Teladan Muslimah itu kalau tiap minggu itu kita ngumpul di sini, melakukan kajian dan diarahkan oleh diberikan materi dari pengasuh Teladan Muslimah. Tapi berhubung karena pandemi dan PPKM segala macam, jadi lewat online aja gitu. Terus juga beberapa kajian juga harus terhenti gitu ya kan. Begitu juga komunitas yang Dara ikutin gitu ya, yang tadinya kita harus ketemu gitu kan, karena kalau nggak ketemu kayaknya kurang asik gitu ya, tapi akhirnya kita beralih ke online semua gitu. Jadi narasumber yang tadinya tidak bisa datang karena terbatas jarak gitu kan, akhirnya bisa ikutan gitu, bisa ikut hadir, memberikan materi, memberikan nasihat kepada kita semua. Itu sih ya, setuju sama Kak Farida bahwa kalau misalnya kita memang tujuannya untuk kebaikan ya pasti ada cara-cara lain lah yang bisa kita lakukan ya. Jadi walaupun di pandemi ini nggak jadi alasan pandemi ini ya Kak ya. Oke. Sudah di 37 menit terlepas dari pukul 1 siang. Nah, Mitra JC, jika ada yang ingin bertanya silakan langsung di 0813 1777 3396. Baik, Dara ulang ya. Di 0813 1777 3396, atau Mitra JC yang sedang online di Facebook Radio JC langsung ketik di kolom komentar pertanyaannya apa, karena akan ada tiga hadiah buat 3 pemenang, yaitu 100.000 saldo link aja. Nah, buat Mitra JC jangan lewatkan kesempatan ini ya, langsung ketik di kolom komentar pertanyaannya apa, nanti akan diumumkan di Instagram IndiHome Telkom Jakut. Oke, Dara coba lihat dulu ya, ada yang bertanya Kak di sini. Lumayan ya Mbak ya, sambil nanya dapat uang jajan. Dapat uang, dapat ilmu ya kan. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak dari Dea Aja.
apakah ada manfaat yang bisa diaplikasikan ke pekerjaan dari mengikuti komunitas? Oke, ya. Manfaat ke pekerjaan ya. Sebenarnya ketika kita bekerja itu pasti ada saatnya kita up dan down gitu ya. Mungkin karena pekerjaan yang loadnya lebih banyak atau mungkin pressure dari atasan segala macam. Jadi kalau saya melihat komunitas ini, komunitas yang saya ikutin ini lebih ke arah cara saya buat refreshing gitu ya. Refreshing kalau misalnya Badara mungkin pulang ke rumah ada orang tua atau ada pasangan keluarga segala macam ya. Cuma karena saya anak kosan jadi salah satu hal yang buat saya refreshing adalah di komunitas ini gitu. Ketika kita udah gabung sama komunitas, ternyata di sana banyak hal-hal baik dan juga mereminder saya. Terus ketika sudah selesai dari komunitas, biasanya energinya udah kembali penuh nih Mbak, dan siap untuk bekerja. Jadi yang bisa diterapkan ke pekerjaan sih lebih ke arah yang saya dapatkan sih lebih ke arah refreshing sih, buat lepas mengambil jeda sejenak untuk meningkatkan energi kita gitu ya, untuk kembali lagi bekerja, dan itu ternyata emang cukup efektif ya. Tapi kalau misalnya yang lainnya sih sepertinya masih banyakkan di recharge energi sih Mbak. Lebih ke cas energi, cas semangat ya, karena kalau kita berkumpul atau bertemu dengan orang-orang dan komunitas yang positif tentunya akan memberikan efek positif juga ke kita. Dan yang tadinya mungkin pusing dengan urusan pekerjaan ya, segudang pekerjaan yang buat kita tuh kayak semangatnya on off gitu kan. Dengan bertemu dengan komunitas yang positif, insya Allah akan menjadikan kita lebih semangat lagi. Oh iya, ada lagi Mbak, saya baru ingat nih. Jadi kalau di komunitas kita kan, ini mau sharing aja ya. Jadi kalau di komunitas kita kan ini ya, selain tadi yang saya bilang kajian, terus ada aksi sosial gitu ya. Tapi kita juga ada upgrade skill gitu. Nah kalau di tempat kita itu kita lagi seneng-senengnya biar semua orang anggota kita itu bisa membuat desain gitu. Desain ya, bisa poster, bisa video dan lain sebagainya. Dan jadi kita sering banget nih ngundang teman-teman dari yang jago ngedesain, influencer, bahkan ada yang beberapa influencer centang biru yang kita hadirkan ke tempat kita gitu ya, untuk mengajari kita caranya mendesain gitu, membuat poster. Nah itu biasanya alhamdulillahnya selama ini bisa membantu untuk ada yang di pekerjaan juga, untuk desain-desain poster di kantor, dan ada juga yang bisa dipakai untuk berjualan sih Mbak. Kan kita kalau jualan butuh brosur-brosur apa segala macam ya, media-media yang menarik buat digunakan media promosi ya. Nah alhamdulillahnya sih di komunitas saya ada memfasilitasi seperti itu. Jadi ketika kita ketika kita di tempat pekerjaan kita minimal ada skill buat bisa membuat desain gitu. Entah itu desain apa aja. Bahkan kemarin ada juga yang yang bilang, yaudah nanti ntar kita bikin undangan nikahan desain sendiri aja. Itu juga bisa sih. Bisa lebih hemat gitu ya. Iya, benar iya sih. Oke. Nah, berarti kan di komunitas itu bukan hanya sekedar untuk kegiatan sosial ya, tapi juga lebih bagaimana kita mendapatkan keterampilan dari komunitas tersebut. Contohnya tadi itu keren banget, itu bisa ada pembelajaran bikin desain gitu ya. Pelajaran desain gitu, itu bisa menjadi selain menjadi lumbung pahala karena mengajarkan orang-orang yang belum tahu jadi tahu, juga menjadi lumbung rezeki ya. Jadi peluang rezeki juga buat teman-teman atau orang-orang yang ingin memanfaatkan itu menjadi sebagai mata pencaharian ya. Nah, kemudian dari Milke apa aja nih Kak gerakan atau gebrakan yang dilakukan oleh komunitas yang Kakak ikuti? Oke. Kalau gebrakan yang kita gadang-gadang sih yang tadi ya Mbak ya, yang sangat kita concern juga adalah aksi sosialnya. Bagaimana kita concernnya pertama membantu orang tentu saja ya. Kalau kemarin kita sudah membantu sekitar 3 apa 4 ya, pokoknya beberapa rumah singgah di Jakarta gitu. Dan
kita awalnya tuh mengira kalau paling nanti jumlahnya yang terkumpul kecil, ternyata kaget juga jumlahnya di atas 20 juta gitu kan dapatnya selama kurang dari 30 hari waktu Ramadan kemarin. Ya alhamdulillah ya. Yang pertama gebrakan untuk membantu rumah-rumah singgah kemarin ya waktu Ramadan. Terus yang kedua kita juga dari adanya rutinitas untuk sedekah subuh, Mbak. Walaupun jumlahnya dikit, kita ingin membentuk suatu kebiasaan teman-teman untuk bersedekah dan berinfak rutin ya. Kita jumlah berapapun kita terima, bahkan saking kita mau menerimanya jumlah sedikit biar 1000 aja juga bisa muncul gitu ya. Kita mencari media-media yang bisa nginfakin 1000 aja juga bisa gitu. Kita nyari-nyari media online yang bisa buat salurin 1000 2000 setiap hari gitu. Itu membentuk suatu kebiasaan. Terus yang ketiga, kita juga yang tadi saya bilangin, kita buat gebrakan biar semua orang di komunitas kita itu bisa jago desain gitu ya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir baru banget minggu kemarin kita hangout ngundang ada ahli gizi, Mbak. Ada ahli gizi, salah satu founder dari startup gizi gitu ya, yang kita undang untuk memberikan pengarahan dan bisa konsultasi gizi juga dengan orang itu. Jadi terus-terusan improve lah kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman di komunitas dan mungkin bermanfaat juga bagi orang lain. Oke, terus menebar kebaikan, terus menebar manfaat gitu ya Kak ya. Nah, untuk ikut komunitasnya ada syarat khusus nggak sih, atau dia harus daerah Jakarta aja gitu atau gimana, atau mungkin ada kriteria khusus untuk ikut gabung di komunitas? Oke, kalau di tempat lain mungkin kalau selama ini saya terjun di komunitas muslim gitu ya, alhamdulillahnya ternyata banyak juga komunitas di luar sana nih. Saya kurang tahu juga kalau mereka itu kriterianya seperti apa gitu ya. Seringnya sih kalau misalnya ikut kelas-kelasnya nanti otomatis join jadi anggota part of komunitas itu gitu kan. Nah kalau di komunitas pertama saya waktu di Al-Azhar itu dengan ikut kelasnya sih. Jadi kayak mereka setiap setahun itu ada 2 kali bukaan buat jadi mahasiswa, bukan mahasiswa Al-Azhar sih, kayak siswa dari study clubnya itu yang nanti akan terbentuk komunitas dari teman-teman yang join barengan gitu. Jadi kayak teman-teman angkatannya waktu sekarang saya join di bulan Januari gitu. Berarti nanti saya punya teman-teman komunitas dari yang gabung bareng-bareng di bulan Januari. Itu kalau di Yis Al-Azhar ya Mbak ya. Yang pertama kali saya ikutin. Kalau di Pinisi sih kita lebih ke arah sering kerjasama sama salah satu timnya Ustadz gitu ya, ngadain pengajian kelas online. Nah, siapa yang ikut ke sana nanti otomatis juga jadi bagian dari kita sih. Jadi biasanya lebih diawali dari ikut kelas online kita dulu, baru nanti kita bisa jadi bagian dari komunitas. Nah ini juga nggak menutup kemungkinan, mungkin teman-teman ada yang menemukan komunitas lain, misalnya saya tahu juga ada komunitas yang isinya bapak-bapak, ibu-ibu, ada dokter-dokter segala di sana. Nah itu mungkin ada prosedur lain gitu ya. Mungkin bisa teman-teman klik di media sosial Instagramnya kali ya untuk bertanya. Tapi kalau di kita sih kebanyakan karena ikut kelas kajiannya. Karena ikut kelas kajiannya ya. Jadi harus ikut kelas kajiannya, dia otomatis jadi komunitas. Iya, gitu. iya. Oke. Untuk kelas kajiannya sendiri itu biasanya kelasnya itu dibuka di hari apa Mbak? Kalau itu tergantung dari pembukaan dari si Ustadz itu. Jadi kan kalau di kita itu, kalau misalnya Mbak Dara tahu, kita ada Ustadz Wimar Aditya dengan programnya Ngeslo itu yang kita jadi semacam ngebantuin beliau gitu ya buat menjaring siswa-siswa beliau gitu, yang nanti juga akan jadi part of komunitas saya juga. Itu diadainnya nggak tentu sih Mbak, tapi setahun ini sih beliau ngadainnya 2 kali gitu kan. Nanti mungkin bisa cek di Instagramnya beliau di @wimaraditya. Terus ada juga kalau yang di Al-Azhar tadi bukaannya bulan kemarin itu ada bukaan sih. Jadi kan dia setahun 2 kali. Nah kalau nggak salah setahun 2 kali, kemarin ada bukaannya. Tapi kapan lagi, mungkin sekitar 6 bulan lagi dia baru bukaan. Jadi kalau di Al-Azhar itu metodenya semacam 6 bulan gitu. Jadi 6 bulan nanti masuk ke kelas dasar, terus 6 bulan berikutnya masuk ke semester tengah gitu ya, kelas lanjutan, terus habis itu 6 bulan lagi kelas pasca. Kalau dulu saya total ikut
1,5 tahun di Al-Azhar. 1,5 Iya, tahun, iya. ya. Sebelum akhirnya mendirikan komunitas sendiri bareng teman-teman saya lulusan dari sana. Oke. Untuk usia nggak dibatasi ya? Enggak sih Mbak, kalau teman-teman saya yang sekarang banyak dari SMA juga ada, SMA, kuliah, yang udah bekerja, udah ada istri juga banyak sih. Oke. Jadi nggak dibatasi ya Iya. untuk usia. Buat Mitra Jesi yang ingin mengisi kekosongan, maksudnya bukan mengisi kekosongan ya, Iya. artinya yang ingin menjadikan komunitas itu ladang pahala buat kita, ladang belajar buat kita, itu bisa bergabung di komunitas Yes Al-Azhar dengan mengikuti kelasnya terlebih dahulu. Nah, kelasnya itu dibuka 6 bulan Per sekali 6 bulan per ya, biasanya per 6 bulan sekali. Dan tentunya pembelajarannya juga Secara insya online. Allah bisa online ya, nggak hanya tatap muka saja. Dan untuk seluruh Indonesia. Kalau yang di Al-Azhar saya kurang tahu, kurang update yang sekarang sih, karena kalau dulu kan saya ikutnya itu dari kelas offline-nya ya Mbak ya. Jadi se-Jabodetabek tuh bisa ikut sama Al-Azhar ini. Cuma kalau yang sekarang kelas online saya kurang tahu juga kalau yang dari luar daerah gimana. Kayaknya masih bisa sih programnya, dia ada beberapa yang bisa diikutin, jadi nanti tinggal pilih aja yang bisa diikuti oleh seluruh Indonesia. Oke. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak dari @ngera. Ya. Ini mohon maaf kalau pengucapannya agak berbeda ya. Bagaimana Kak cara menemukan komunitas yang tepat atau cocok untuk kita? Oke. Karena kan mungkin ada orang yang udah aku ikut aja tanpa melihat apakah itu cocok untuk kita atau memang seperti apa gitu. Oke. Paling simpel yang bisa dilakukan sekarang juga kayaknya adalah membuka Instagram, terus ketikin di sana misalnya kayak semacam apa ya, kalau yang di Jakarta ada Terang Jakarta, itu juga ada, terus ada lagi kayak komunitasnya Ustadz Hanan Ataki. Jadi mungkin ada beberapa ustadz yang dia punya masanya sendiri-sendiri. Nah, masanya itu juga berdiri sebagai komunitas biasanya ya. Jadi nanti mungkin bisa cek di Instagram ustadz yang misalnya Mbak Dara prefer ke Mbak Dara lebih cocok sama ustadz siapa gitu. Biasanya kalau ikutin Instagramnya nanti dia ada tag-tagan dari komunitas-komunitas lain. Nah, itu nanti bisa dicek dari sana atau paling dari Instagram sih Mbak. Kalau lengkapnya ada komunitas apa aja kurang tahu, tapi biasanya kalau dari saya pertama adalah cari ustadznya dan cari dia kerjasama sama komunitas apa gitu sih. Jadi boleh di searching lewat Instagram ya. Instagram. Cari ustadz yang memang kita apa ya, biasanya karena suka ya. Cocok-cocokan biasanya ya. Iya. Terus kayaknya kajiannya bagus nih gitu kan. Iya. Biasanya kan kalau ustadz itu biasanya dia live ya di Instagramnya gitu kan, atau kajiannya itu di secara langsung kan gitu kan, jadi kita tahu nih gitu. Misal kayak Ustadz Adi Hidayat, kemudian Ustadz Abdul Somad dan lain macam kayak Hanan Ataki juga banyak. Dan sekarang makin banyak di era sekarang ini, justru di era pandemi ini makin banyak ustadz yang bermunculan gitu ya. Kalau dulu kita kenalnya mungkin lewat TV gitu kan. Kalau sekarang udah banyak yang dari YouTube, dari Instagram gitu. Dan itu Mitra Jesi bisa cari ustadz yang kira-kira Mitra Jesi cocok gitu dengan kajiannya, baru nanti bisa ikut di komunitas ya. Biasanya pasti kalau ustadz gitu ini ya Mbak ya, diundang ke komunitas. Nah, biasanya nanti si ustadznya kan akan share poster-poster dari komunitas itu. Nah, dari situ sih. Nah, dari flyer-flyer. Iya, dari flyer-flyer itu ya. Oke, kita sudah di akhir perjumpaan nih, nggak terasa ya Kak. Oke, di menit ke-53 terlepas dari pukul 1 siang. Dan tentunya buat Mitra Jesi yang ingin bertanya masih ada kesempatan nih sebelum kita tutup ya. Dan tentunya juga Dara ucapkan terima kasih kepada Kak Anissa yang sudah stay tune di Facebook Radio Jesi, dan juga ada dari ada Kak Anissa, ada Kak siapa lagi nih ya, nggak terlihat. Oke, lanjut
sebelum kita tutup Kak, mungkin ada closing statement dari Kak Farida untuk seluruh mitra JC. Siap. Makasih Mbak Dara ya, buat teman-teman. Kalau memang merasa bahwa, karena kita ngomongin komunitas ya, kalau memang teman-teman tidak mendapatkan komunitas yang ideal seperti tadi yang saya sebutkan gitu ya, mungkin teman-teman kok di komunitas saya nggak ada yang kayak punyanya Kak Farida tadi ya, nggak ada yang sebanyak acaranya kayak Kak Farida tadi ya. Nah kalau misalnya emang teman-teman merasa komunitas yang teman-teman ikutin itu belum seideal yang teman-teman harapkan, atau mungkin teman-teman belum menemukan komunitas yang serak sama teman-teman, atau bahkan di daerah teman-teman itu nggak ada komunitas kajian Islam atau komunitas anak muda Islam sama sekali. Nah mungkin itu kesempatan teman-teman untuk membentuk komunitas itu gitu. Jadi kan komunitas nggak harus dari banyak orang dulu ya, mungkin teman-teman bisa membentuk sendiri dari teman-teman sekeliling atau dari keluarga, bareng-bareng bentuk komunitas, bikin sosial media, bikin acara-acara yang menarik. Insya Allah nanti banyak jamaahnya, banyak yang ikut di komunitas teman-teman, dan teman-teman bisa membentuk komunitas itu menjadi seideal yang teman-teman inginkan. Apakah itu mau ke arah yang upgrade soft skill, atau lebih ke arah sosial, atau lebih ke arah gajian, atau lebih ke arah kajian. Nah itu sih, kalau misalnya teman-teman nggak nemuin, mungkin di teman-teman itulah komunitas itu akan terbentuk. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak nemuin, teman-teman lah yang melahirkan komunitas tersebut ya. Iya. Keren banget obrolan kita siang hari ini. Insya Allah memberikan semangat mitra JC dan juga semuanya yang ingin mungkin di rumah bete gitu ya, bosan dengan adanya PPKM ini bisa bisa menghilangkan kebosanan dan bergabung di komunitas-komunitas yang positif. Dan bergabung di komunitas positif nggak berarti kita harus keluar rumah, tetap di rumah bisa ya, dengan tetap berinteraksi dengan komunitas secara online. Dan pastikan internetnya yang harus lancar ya. Iya lancar, soalnya kalau nggak lancar nanti delay gitu ya. Materi yang disampaikan delay, terus kita juga bertanya juga delay ya. Jadinya kurang maksimal ya yang bisa kita dapatkan. Oke, itu saja. Mungkin cukup atau ada yang ingin tambahkan lagi? Kayaknya itu aja sih ya. Oke, terima kasih mitra JC yang sudah bergabung, sudah stay tune di 107.7 FM, ataupun sudah ngasih jempolnya di siaran Facebook Radio JC. Dan juga jangan lupa lihat pengumumannya, siapakah yang berhasil memenangkan hadiah dari IndiHome. Lihatnya di mana Kak? Lihatnya di Instagram IndiHome Telkom Jakut. Nah itu nanti insya Allah akan diumumkan pemenangnya siapa, karena ada 3 pemenang dan dapat masing-masing 100.000 saldo link aja. Wah keren banget nih. Oke, Dara pamit undur diri, dan juga saya Farida pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mulia. Udah.